Untuk orang berzodiak Gemini, biasanya orangnya penuh dengan kehangatan ya, persaudaraan yang kembar ya. Itu juga di sini kalau saya lihat biasanya untuk orang berzodiak Gemini itu selalu mengharapkan suatu kehangatan dalam secara kebersamaan, kekeluargaan ya. Apalagi jika ada masalah bisa diselesaikan secara bersama dan kekeluargaan. Jadi teman-teman di sini bisa Anda harapkan, bisa Anda kerjakan dengan seksama karena memang di zodiak Gemini ini memang biasanya selalu mengerjakan secara bertahap ya, karena memang Gemini selalu memikirkan suatu hal yang dengan secara realistis ya, bukan secara materialistis tapi realistis, karena memang kebanyakan untuk orang berzodiak Gemini itu cara berpikirnya itu sangat logistik, sangat berpikirnya selalu banyak logika ya. Jadi uh, tak bisa menyalahkan orang zodiak Gemini karena memang cara berpikirnya itu sangat beda sekali dengan zodiak-zodiak lainnya ya. Jadi apakah memang bisa mempengaruhi di bulan Desember atau tidak dengan sesuai kriteria dan karakteristiknya yang dia alami, yang dia jalankan ya. Salam sejahtera buat kita semua. Saya Evan Jaya, senang kembali berjumpa dengan Anda di video channel YouTube saya ini. Saya Evan Jaya dengan salam hormat dan berkat yang luar biasa kepada Anda. Saya mendoakan Anda supaya selalu mendapatkan yang terbaik, yang diberikan berkat dari Tuhan ya. Teman-teman, semoga Anda selalu memberikan rezeki, hoki yang berlimpah dari Tuhan. Oke, teman-teman di sini jangan lupa di like dan di subscribe, selalu mendapatkan yang terbaik supaya Anda selalu diberikan kekuatan dan selalu diberikan cahaya dalam menjalankan suatu kehidupan supaya Anda benar-benar bisa melakukan suatu kehidupan itu dengan benar dan seksama nantinya ya. Oke, teman-teman di sini kali ini saya akan meramalkan tentang orang berzodiak Gemini. Bagaimana situasi kondisinya di bulan Desember sama 1 bulan ke depan supaya bisa kita mengetahui berbagai keputusan, berbagai jalan kehidupan yang kita ambil supaya kita benar-benar tidak bisa tidak terperosok ataupun masuk ke dalam hal jurang yang bisa membuat kita tuh tertimpa kesialan ataupun kemalangan. Jadi teman-teman di sini saya akan menerawang, tapi sebelum itu teman-teman jangan lupa untuk mencurahkan segala hati dan pikiran jiwa Anda ke dalam video ramalan saya supaya saya benar-benar bisa mengambil aura positif dari Anda sesuai yang berhubungan dan mempengaruhi situasi kondisi orang yang berzodiak Gemini di bulan Desember selama 1 bulan ya. Nah, teman-teman di sini untuk orang yang berzodiak Gemini di bulan Desember ini sih memang ada teman-teman yang ingin mengajak Anda tuh berhuru-hara. Ada orang yang selalu ada teman lama ataupun teman selingan ya yang bisa mengajak kerjasama ataupun mengajak berhuru-hara. Karena di bulan Desember ini untuk orang berzodiak Gemini bisa dibilang cukup bahagia ya, cukup diminati sama teman-teman yang lain karena memang di bulan Desember ini Anda bisa dibilang bisa berjalan jauh ya, bisa berpergian jauh, apalagi juga mengucapkan kata janji untuk kerjasama ya. Tapi tergantung dari sini ya teman-teman, karena memang kerjasama itu bisa membawa suatu hal positif, hal yang baik atau mendapatkan suatu keburukan ya, sehingga bisa mendapatkan kemalangan ataupun kesialan. Nah, jadi di sini itu aura positif yang bisa saya ambil di bulan Desember ya. Oke teman-teman, di sini seperti biasa ada 2 kartu ya, sisi kiri dan sisi kanan. Secara situasi kondisinya, keputusannya bagaimana bisa Anda sikapi, bisa Anda jalankan ya, sehingga Anda benar-benar bisa mengambil keputusan yang mana yang benar-benar bisa Anda ambil, yang bisa Anda jalankan. Jadi di sini teman-teman, setelah saya akan membicarakan semua keputusan itu dari A dan B, Anda mungkin
bisa berpikir yang mana yang terbaik atau enggak Anda bisa mengambil di antara keputusan itu ya. Jadi di sini teman-teman dari sisi A dan sisi B, situasi kondisi yang Anda terapkan dalam kehidupan di bulan Desember benar-benar Anda bisa jalankan yang terbaik ya. Oke, di sini teman-teman saya akan mulai meramalkan kartu remi yang ditandai dengan lonceng tanda berbunyi. Oke teman-teman, di sini saya akan merapikan dulu kartu ini secara rapi supaya tanpa Anda menghabiskan waktu Anda ya. Nah, jadi sini teman-teman, 3 kartu ini situasi kondisinya untuk orang berzodiak Gemini itu memang suatu keputusan ya belum tentu bisa membuahkan hasil, karena di sini kalau saya lihat banyak suatu rencana yang gelap ya, yang bisa membuat Anda itu jadi tak sabaran, karena memang di bulan Desember ini sih memang tidak pernah membuahkan hal positif ya, karena Anda selalu dihadapkan orang tidak diinginkan. Di sini lebih dipentingkan Anda diajak berhuru-hara, bepergian jauh ataupun bepergian jalan-jalan ya. Jadi di sini kalau saya lihat Anda harus lebih banyak matangkan diri, karena memang sesuatu hal yang tidak baik pasti mendatangkan hal yang buruk. Jadi di sini teman-teman, kiranya Anda bisa melakukan yang terbaik di bulan Desember ya. Nah, jadi di sini bulan Desember Anda jangan melakukan kata janji dulu. Jika memang ada teman yang ingin mengajak kerjasama, sampingkan dulu, katakan tidak ataupun katakan sabar dulu di tahun depan. Karena memang kalau saya lihat ya, untuk Gemini ini jangan melakukan suatu kata janji, karena memang kata janji adalah janji-janji palsu yang bisa membuat Anda tuh jadi terlena ataupun gelisah, galau merana, selalu menanti-nantikan dan selalu menunggu, akhirnya bersabar tak berkesudahan, sehingga akhirnya Anda jadi benci, kesel, kecewa dengan orang yang diminta untuk kerjasama ya. Oke teman-teman, di sini kalau dari sisi segi percintaan, pasti selalu ada yang ingin menggagalkan rencana kalian, apalagi hubungan kalian menjadi lebih renggang ya. Jadi untuk bersikap hubungan yang langgeng pun sangat susah, karena memang berbuat hal yang tidak baik kepada Anda tuh sangat gampang sekali ya. Nah jadi di sini Anda bisa bertemu dengan berbagai orang yang tidak diinginkan dan dewa penolong. Seperti apakah itu? Nah, jadi di sini teman-teman, dua kartu ini mengatakan bahwa ini adalah orang yang bagus sekali ya, orang yang tidak diinginkan ya. Ini adalah orang yang berkulit hitam, rambutnya ikal, kurus, tinggi, langsing ya. Dan sedangkan ini adalah seorang wanita yang sangat cantik, berkulit putih ya, sangat cakep ya, rambutnya lurus panjang, badannya ideal ya. Ini adalah orang yang benar-benar bisa membuat Anda tuh jatuh bangun ataupun merugi yang sangat besar ya dalam bisnis yang dia terapkan. Karena memang di sini bukanlah dewa penolong Anda malah terperosok dalam hal bisnis ini. Bisnis ini tidak bisa Anda jalankan, sehingga Anda malah mengeluarkan uang yang cukup banyak dan tidak cukup sedikit sekali ya. Nah, jadi di sini teman-teman, apakah orang dewa penolong itu seperti apa? Nah, dewa penolong ini seperti ini. Nah, yang satu, seorang wanita yang berkulit kuning langsat, rambutnya panjang, bisa bergelombang ya. Nah, ini orangnya badannya lumayan berisi, tinggi, orangnya tegap ya. Maaf, bukan tegap, tapi orangnya tinggi, badan berisi, berkulitnya kuning langsat. Rambutnya panjang, bisa juga bergelombang. Nah, ini adalah orang yang seorang cowok yang berkulit putih, sangat ganteng, cakep sekali ya. Rambutnya lurus, berkulit putih. Tegak, badannya berwibawa, badan berisi. Nah, ini adalah kedua orang ini yang bisa membawa dewa penolong, membawa hoki rezeki kepada Anda. Nah, dan kapan itu bisa terjadi? Nah, itu dia tuh akan datang tuh secara tiba-tiba ya. Mungkin di bulan 12 itu akan membantu Anda tuh mungkin di akhir tahun, akhir bulan 12, atau enggak Anda bakal bertemu dengan orang yang benar-benar bisa membuat Anda tuh mendapatkan suatu hal yang baik dan positif ya. Nah, jadi di sini teman-teman
aura positif itu bisa membuat Anda tuh mendapatkan kebahagiaan, mendapatkan sisi positif, apalagi Anda bisa membuat Anda tuh jadi lebih bersemangat ya di kedepannya. Nah, jadi di sini teman-teman, aura positif yang bisa saya ambil itu ya, Anda jangan terlalu banyak mengalami suatu frustasi, keputusan yang memang benar-benar Anda jalankan itu jangan sampai salah, karena memang sesuatu orang yang tidak diinginkan itu pasti sewaktu-waktu pasti bisa datang dan selalu menghampiri Anda, mengambil sebuah keuntungan Anda. Nah, jadi di sini Anda harus banyak bersabar menyikapi segalanya. Karena di bulan 12 ini untuk orang berzodiak Gemini pasti selalu terpampang suatu emosi, suatu terpampang oleh suatu rasa sisi keegoisan, amarah yang cukup lumayan besar ya. Oke, di sini saya akan buka dulu ketiga kartu ini ya. Nah, teman-teman di sini jika Anda mengambil keputusan ini untuk mendapatkan suatu hoki rezeki yang sangat banyak, ini sangat tidak mungkin ya. Karena memang ini sangat gagal sekali ya. Jadi di sini Anda mengalami suatu kemerosotan dalam hal keuangan jika Anda selalu menyikapi bisnis kata janji dari orang-orang yang tadi ya, orang tidak diinginkan. Jadi untuk mendapatkan suatu keuangan, uang yang sangat banyak yang dijanjikan malah berubah menjadi suatu kerugian yang cukup besar ya. Nah, jadi di sini teman-teman, bagaimanakah kartu kedua jika Anda mengambil keputusan ini? Nah, yakinlah Anda pasti selalu mendapatkan suatu kekecewaan hati, amarah yang cukup besar, sehingga memang rasa semangat yang tinggi pun juga lama-lama berubah menjadi suatu kemalasan. Akhirnya Anda selalu diambang kekecewaan, frustasi, semua hasil tidak ada, akhirnya Anda mendapatkan suatu kerugian ya, dan selalu emosi kepada orang tersebut ya. Uang yang sudah dikeluarkan terlalu cukup banyak, akhirnya Anda tidak mendapatkan suatu kebahagiaan, hasil yang Anda harapkan, sehingga hanya mendapatkan suatu kata omongan janji palsu. Nah, jadi di sini teman-teman, jika memang Anda benar-benar sangat lupa untuk menjalankan keputusan ini, tidak sengaja menjalankan keputusan ini, nah akhirnya Anda pasti bakal mengalami suatu shock ya yang berat. Uang begitu banyak dikeluarkan tapi tidak mendapatkan hasil, uang banyak dilarikan dan hanya mengatakan kata janji-janji omongan palsu, sehingga Anda tidak bisa berbuat banyak, sehingga di bulan 12 ini tidak bisa menyimpan uang tapi malah mendapatkan kemunduran, kemerosotan dan kerugian yang cukup besar dalam hal keuangan. Nah, bagaimana teman-teman? Pesannya mengatakan apa jika memang Anda mengambil keputusan ini? Nah, jadi di sini keputusan ini sangat benar tidak bagus karena banyak mengalami kegagalan, halangan, kegelapan, orang tidak pasti, sehingga janji-janji dan kata janji, omongan selalu teringat dalam kata janji di pikiran dan jiwa Anda, sehingga tidak mendapatkan suatu hal yang baik. Nah, jika memang benar-benar Anda sudah lewat jalan ini, apakah yang Anda ambil itu benar-benar bisa mendapatkan suatu hasil yang baik? Sangat tidak sekali. Yakinlah bahwa Anda pasti bisa mendapatkan suatu kegagalan yang sangat luar biasa dan selalu mendapatkan kesedihan yang amat sangat mendalam. Akhirnya Anda menjadi pendendam, Anda menjadi sangat kesel sekali dengan orang yang Anda ketemu ya. Jadi di sini Anda jangan melakukan kata janji dengan mereka. Ingat, kata janji adalah janji palsu. Jadi Dewa Penolong akan datang secara tiba-tiba sesuai dengan karakter yang tadi sepasang itu ya. Yang satu berkulit putih, yang satunya lagi berkulit kuning langsat. Nah, jadi Anda harus menyikapi Dewa Penolong itu supaya Anda benar-benar bisa melakukan kata kerjasama itu dengan baik dengan mereka ya. Oke, di sini kartu pertama untuk keputusan pertama sudah selesai. Saya akan merapikan kembali untuk keputusan yang kedua. Oke teman-teman, kartu kedua sudah saya buka ya. Keputusan yang kedua. Nah, jadi di sini Anda teman-teman di bulan Desember ini situasi kondisinya mengatakan bahwa Anda harus benar-benar menyikapi yang namanya kata janji ya. Karena di bulan Desember ini
Anda bakal dikecewakan dengan yang namanya omongan mulut manis, apalagi yang berhubungan dengan kata janji-janji palsu. Ya, camkanlah itu dan selalu diingat di bulan Desember ini selama 1 bulan ke depan. Jangan terlalu percaya dengan omongan kata janji ya, apalagi omongan mulut manis yang selalu memberikan kata janji-janji, padahal janjinya tidak ada hasil apapun sehingga hasilnya nol ataupun nihil. Jadi di sini yakinkan Anda jangan sampai jatuh sakit, Anda jangan sampai tidak cukup tidur hanya kata omongan mulut manis ataupun kata janji yang sebetulnya tidak mendapatkan suatu hasil yang baik. Jadi di sini teman-teman penuh dengan semangat di bulan Desember ini Anda jalankanlah saja yang sebelumnya Anda sudah jalankan, tapi jangan melakukan pembenahan diri di bulan Desember karena tidak ada gunanya. Karena memang Anda bakal dirudung masalah dan kesedihan sehingga Anda sangat susah untuk melewati hari di bulan Desember ya. Oke, di sini teman-teman saya akan buka dulu kartu pertama. Nah, kartu pertama ini mengatakan bahwa Anda bakal bertemu jika memang Anda mengambil jalan keputusan yang kedua. Ya, ini sih adalah orang yang benar-benar bisa membuat Anda tuh jadi tidak baik ya. Tapi jika Anda memang benar-benar bisa benar-benar tahu bahwa orang tidak diinginkan itu akan membuat Anda tuh jadi tidak baik, Anda pasti bisa tidak mengalami keterpurukan ya. Nah, jadi ini orang ini adalah orang yang berkulit kuning langsat, tinggi, tegap dan berwibawa, lumayan badan berisi ya. Kuning langsat kulitnya ini adalah orang yang bermaksud ingin menghalang-halangi Anda ya. Tapi di sini kalau memang dilihat satu sisi ya, Anda memang kalau misalnya benar-benar menyikapi orang ini dengan tidak serius, pasti Anda tidak mengalami suatu hal kegagalan ya. Nah, jadi di sini untuk kartu yang kedua ya, jika memang Anda ingin mengambil keputusan ini, inilah jalan yang Anda terbaik. Satu, Anda harus lebih banyak semangat untuk berdoa, mendekatkan diri kepada Tuhan ya, lebih banyak pergi ke tempat beribadah untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Karena memang di sini suatu masalah di bulan Desember ini akan selalu datang menghampiri Anda jika Anda memang tidak keteguhan hati, tidak mengambil suatu ketegasan hati, berpikir lebih membaik dan lebih tegar dalam masalah yang Anda jalankan. Yakinlah pasti suatu hal yang tidak baik pasti akan datang menghampiri Anda. Tapi jika Anda memang selalu mendekatkan diri, bertekun dalam berdoa, beribadah ya, Anda pasti mendapatkan suatu kebahagiaan di bulan Desember. Segala hal yang tidak baik pasti bisa Anda sikapi dengan sangat-sangat mudah sekali. Tanpa ada suatu halangan yang mendekati Anda ya, dari suatu orang tidak diinginkan. Jadi di sini satu, Anda berdoa, selalu bertekun, meyakinkan diri dalam suatu agama. Anda lakukanlah pencerahan aura supaya saya bisa membuka aura positif Anda supaya Anda lebih baik lagi ke depannya di bulan Desember ya. Nah, jadi di sini kartu ketiganya mengatakan bahwa Anda tidak perlu terlalu serius menanggapi soal kerugian ataupun kesedihan karena memang di bulan Desember ini kekesalan dan kekecewaan hidup itu mengenai kehidupan itu, keuangan itulah yang selalu membuat Anda tuh jadi lebih berarti ya. Tapi di sini keuangan itu ya belum bisa menjadi lebih berarti lah ataupun lebih bermakna di bulan Desember karena memang di sini ini adalah suatu hal yang bisa mendatangkan suatu kerugian. Jika Anda mengambil keputusan ini, Anda bisa menyikapi supaya Anda tidak terjun ke dalam masalah ini. Anda benar-benar bisa lepas dari hal namanya kerugian ya. Nah, jadi teman-teman di sini untuk kartu pertama, keputusan yang pertama sih memang tidak mendapatkan suatu hal yang baik ya. Tapi selalu dirudung hal kegelapan dan banyak halangan. Tapi di satu sisi untuk kartu keputusan yang kedua, memang cukup sangat bagus sekali ya. Jadi di sini Anda harus benar-benar menyikapi yang namanya keuangan, ekonomi, rezeki, apalagi kata janji omongan mulut manis ataupun hanya janji-janji palsu ya. Nah, jadi di sini teman-teman, kalau saya lihat di sini kartu ini mengatakan bahwa Anda harus lebih banyak tegar, banyak berdoa, kuat dalam menghadapi masalah. Anda harus menyikapi setiap orang yang Anda kenal, setiap orang yang Anda hampiri.
Jadi jangan sampai Anda terbawa dalam suatu masalah yang sangat serius sekali. Nah, jika memang Anda ingin mengambil pesan ini, mengambil kartu ini, apakah pesannya? Nah, jadi di sini teman-teman, Anda punya rasa semangat yang sangat tinggi, ya. Cuman di sini Anda tidak perlu banyak menangis, ya, tidak perlu banyak berpengharapan yang kuat, karena memang suatu masalah itu pasti akan datang, ya. Jadi tidak perlu takut untuk menghampiri masalah itu, karena kalau kita benar-benar bisa melihat masalah itu dengan tatap muka yang sangat kecil, ya, dengan melihat titik temunya itu yang sangat kecil sekali dari masalah itu, pasti kita bisa tersenyum dan bisa melewati masalah itu dengan sangat mudah sekali. Jadi di sini teman-teman, lakukanlah pencerahan aura, mendekatkan diri kepada Tuhan supaya Anda tuh bisa mendapatkan suatu hal yang baik, bisa berpikir positif, dan akhirnya di bulan Desember ini Anda bisa mendapatkan suatu kemenangan tanpa Anda merisaukan suatu masalah yang selalu datang menghampiri Anda, ya. Nah, jika memang teman-teman selalu ingin mengambil suatu keputusan yang kedua ini, ketiga kartu ini mengatakan bahwa Anda pasti bisa mendapatkan suatu hal yang baik dan lebih pasti lagi, ya, dengan orang yang benar-benar bisa membuahkan hasil. Apakah itu dengan orang yang cirinya tuh rambutnya ikal, berkulit hitam, kurus, langsing, ya, nggak terlalu tinggi. Ini adalah orang yang bisa membantu Anda dalam hal bisnis, keuangan yang sangat menjanjikan Anda suatu hal yang positif. Nah, ini adalah orang yang benar-benar bisa membuat Anda tuh jadi lebih berkreasi, jadi lebih memantapkan diri, bisa memberikan Anda tuh jadi jauh lebih membaik supaya Anda tuh tidak terkecoh-kecoh dalam hal suatu masalah yang Anda hadapi. Nah, jadi di sini bisa dibilang kartu yang kanan, kartu kedua, sisi kanan kedua ini sangat lebih bagus, ya. Nah, jadi Anda harus benar-benar menyikapi suatu keputusan yang Anda jalankan di bulan Desember. Nah, jadi teman-teman, misalnya Anda memang tidak setuju dengan keputusan yang B, Anda bisa menyikapi dari keputusan A dan keputusan B, Anda bisa mengambil keputusan di antaranya, ya. Oke, teman-teman, di sini hasil ramalan sudah selesai untuk orang berzodiak Gemini. Kiranya memang teman-teman ya cukup menarik ataupun puas dengan hasil ramalan ini, ya jangan lupa di like dan di subscribe, ya, supaya selalu memberikan yang terbaik buat Anda untuk solusi kemudahan Anda di kehidupan selanjutnya. Oke, teman-teman, di sini boleh dicatat nomor WA saya jika perlu untuk menanyakan solusi dan kemudahan, ya. Jadi di sini teman-teman jangan lupa selalu mengikuti channel YouTube saya ini ke depannya supaya saya bisa membantu Anda memberikan informasi untuk melakukan yang terbaik dalam kehidupan Anda. Oke, teman-teman, di sini ramalan sudah selesai. Evan Jaya mengucapkan rasa terima kasih, mohon pamit dan sampai jumpa.